Sejak kemunculan kasus COVID-19, seluruh negara di dunia secara bertahap telah memberlakukan sejumlah aturan kesehatan yang ketat sebagai antisipasi atau pencegahan penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Misalnya saja pembatasan mobilitas masyarakat, pemberlakuan sistem karantina yang ketat bagi warga negara asing yang hendak berkunjung, ataupun bagi warga negara yang habis berkunjung ke negara lain. Namun saat kasus mulai menurun, beberapa negara memutuskan untuk mengurangi dan bahkan melonggarkan aturan atau protokol kesehatan demi memulihkan kondisi ekonominya. Jadi di tengah keputusan tersebut, sejumlah negara masih mencatatkan tren infeksi kasus yang stabil. Tetapi ada juga yang mulai mencatatkan tren kenaikan. Nah, meski sekali lagi tren penambahan kasus yang ada belum signifikan, sehingga dianggap belum masuk ke kondisi emergency atau darurat. Nah, negara mana sajakah yang sudah terlepas dari kondisi darurat COVID-19 dan saat ini juga sudah melonggarkan aturan pembatasan atau kesehatannya, serta bagaimanakah dengan aturan penanganan COVID-19 di Indonesia? Berikut kita simak selengkapnya dalam Negara Tetangga Sudah Berdamai, Kapan Indonesia? Iya, sejumlah negara yang lepas dari darurat COVID-19 ini untuk yang pertama kita akan membahas Jepang. Ya, Jepang sudah melonggarkan aturan pembatasan terkait COVID-19 di negaranya dan pemerintah di negeri matahari terbit ini telah mengizinkan pelajar dan pebisnis masuk ke negara itu mulai 1 Maret 2022. Tapi meskipun demikian, turis masih tetap dilarang ya saat ini dan sejumlah keputusan ini diambil oleh pemerintah Jepang usai adanya tekanan dari pelaku bisnis dan juga pihak akademisi. Menurut Perdana Menteri Fumio Kishida, Jepang telah mengizinkan pengunjung baru untuk datang ke Jepang, terkecuali untuk wisatawan. Jadi menurut Fumio Kishida saat ini batas pendatang harian juga dinaikkan dari yang semula 3.500 menjadi 5.000 pendatang. Mengutip pejabat imigrasi setempat, bahkan saat ini sudah lebih dari 400.000 orang visanya yang telah disetujui oleh pemerintah Jepang. Jadi sebanyak 150.000 diantaranya adalah pelajar. Dan di samping itu juga saat ini pemerintah Jepang juga telah melonggarkan persyaratan karantina dari 7 hari menjadi 3 hari jika tes kedatangan negatif. Lalu aturan karantina juga akan dihapus sama sekali bagi mereka yang memiliki 3 dosis vaksin dan berasal dari negara yang dinilai beresiko rendah. Namun di tengah keputusan untuk melonggarkan pembatasan dalam jajak pendapat, orang Jepang ini justru secara luas malah mendukung pembatasan ketat, di mana hampir dari 60% mendukung larangan warga asing masuk ke Jepang untuk sementara waktu ini. Jadi gimana ya, dan ini disinyalir tidak terlepas dari tren kenaikan kasus COVID-19 di Jepang karena dikutip Worldometer hingga Rabu 23 Maret 2022 kemarin, Jepang ini mencatat ada tambahan sekitar 21.420 kasus harian baru dengan jumlah kematian 70 orang. Nah tentunya meski belum naik signifikan, kondisi saat ini juga patut terus dipantau oleh pemerintah Jepang ya pastinya. Dan selanjutnya terkait pelonggaran COVID-19, hal ini juga dilakukan oleh Italia. Ya, meski kasus COVID-19 di negara ini masih terus meningkat, pemerintah Italia justru mengumumkan rencana penghapusan pembatasan akibat pandemi COVID-19 setelah lebih dari 2 tahun pandemi ini pertama kali melanda. Memang kalau kita lihat saat ini ya, beberapa negara di Eropa ini telah menghapus pembatasan COVID-19, bahkan Perancis memilih untuk mencabut sebagian besar pembatasannya pada awal minggu pertama di bulan Maret 2022. Jadi memang nggak cuma Italia ya, tapi negara lainnya di Eropa juga sudah menempuh hal yang sama. Cuma nih kalau kita lihat masalahnya di awal kasus COVID-19 ini merebak, Italia ini adalah negara barat pertama yang dilumpuhkan oleh penyakit ini. Bahkan sejauh ini Italia telah mencatat sekitar 158.101 kematian dan hal tersebut membuat negara ini menduduki posisi tertinggi ke-9 di dunia perihal kematian akibat COVID. Nah terkait pelonggaran Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengatakan sertifikat kesehatan COVID-19 mulai 1 Mei 2022 tidak lagi diperlukan untuk mendapatkan akses ke beragam layanan. Misalnya saja tuh misal masuk ke restoran atau pusat kebugaran dan transportasi umum. Dan gak hanya itu, persyaratan bahwa siapapun yang berusia di atas 50 tahun harus divaksinasi untuk memasuki tempat kerja mereka akan diakhiri mulai 1 April 2022. Jadi beragam keputusan ini diambil seiring dengan evaluasi tren penurunan kasus COVID-19 di Italia sebelumnya. Jadi baru-baru ini kasus harian COVID-19 kembali meningkat. Mario Draghi juga mengingatkan ya bahwa pemerintah akan memberlakukan kembali pembatasan jika diperlukan.
Tapi saat ini dia masih yakin pada vaksin yang akan terus melindungi warga Italia. Karena menurut data, program vaksinasi telah menyelamatkan 80.000 nyawa pada tahun 2021. Dan kini hampir sekitar 84% orang Italia telah menerima 2 dosis vaksin COVID-19. Kemudian pemerintah Italia juga mencatat bahwa sudah hampir 65% orang telah menerima suntikan ketiga atau booster. Nah, dari negara di wilayah Eropa berikutnya kita bergeser ke Arab Saudi. Ya, sejauh ini Arab Saudi juga sudah mulai melonggarkan pembatasan aktivitas terkait COVID-19. Arab Saudi kini melonggarkan sejumlah aturan, misalnya saja ketentuan tidak wajib memakai masker di tempat terbuka, tetapi tetap wajib memakai masker di dalam ruangan, termasuk saat beribadah di dalam masjid. Lalu Arab Saudi juga tidak lagi mewajibkan para pendatang menjalani karantina dan tidak perlu lagi memberikan hasil tes PCR pada saat kedatangan. Keputusan pemerintah Arab Saudi ini disambut baik umat Islam di seluruh dunia karena disampaikan hanya beberapa minggu menjelang dimulainya bulan puasa Ramadan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, keputusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan program vaksinasi nasional di negara tersebut dan rasio imunitas warga yang sudah cukup tinggi. Seiring dengan pencabutan sejumlah aturan pembatasan COVID-19, Arab Saudi akan terus menyelesaikan rencana vaksinasi nasional termasuk vaksin booster. Dan berikutnya masih mengenai negara yang sudah lepas dari status darurat COVID-19. Kita beralih ke Inggris. Ya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengumumkan penyudahan semua aturan pembatasan terkait COVID-19 di Inggris, termasuk di dalamnya aturan isolasi mandiri bagi mereka yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Pemerintah di sana tidak lagi mewajibkan penduduknya menggunakan masker termasuk di tempat umum dan juga di sekolah. Tapi saat ini pemerintah tetap menyarankan agar masker digunakan gitu di tempat ramai dan juga di dalam ruangan yang ramai. Nggak hanya itu, pemerintah Inggris juga sudah mengumumkan keputusan untuk mencabut seluruh pembatasan dan persyaratan perjalanan internasional terkait COVID-19. Jadi kini tidak ada lagi kewajiban tes COVID-19 ataupun karantina bagi pelancong dari luar negeri, bahkan bagi yang belum divaksinasi sama sekali. Duta Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste, Owen Jenkins, mengatakan langkah ini merupakan aksi nyata hidup berdampingan dengan COVID. Dan salah satu buktinya adalah 86% dari total populasi telah menerima dosis kedua dan 67% dari populasi telah mendapatkan booster atau dosis ketiga. Dan gak hanya itu, pemerintah menilai keputusan ini diharapkan dapat membantu menghidupkan kembali perekonomian mereka setelah sempat terganggu karena pandemi. Nah, dari Inggris kita bergeser ke Malaysia yang merupakan negara tetangga kita. Ya, baru-baru ini Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahwa mulai 1 April 2022 mendatang, Malaysia akan membuka kembali perbatasannya setelah 2 tahun pandemi dan mencabut pembatasan akibat COVID-19 yang berdampak pada bisnis untuk memulihkan kehidupan normal. Keputusan ini diambil menimbang hasil dari tingkat vaksinasi yang tinggi di Malaysia, serta efek tren penurunan sejumlah penambahan pasien di rumah sakit yang disebabkan oleh COVID-19. Kini pelancong yang divaksinasi lengkap juga tidak perlu menjalani karantina setelah memasuki Malaysia. Tapi harus diuji 2 hari sebelum bepergian dan juga dalam waktu 24 jam setelah kedatangan begitu. Dan semua pembatasan yang terkait jam buka dan kapasitas untuk bisnis, tempat ibadah dan juga acara yang melibatkan banyak orang juga akan dicabut. Dan berikutnya kita beralih ke Singapura. Ya, negara Singapura memutuskan untuk melonggarkan aturan soal COVID-19, diantaranya kewajiban untuk menggunakan masker begitu. Jadi Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengatakan mandat masker di luar ruangan akan dihapus. Namun masker akan tetap dibutuhkan di dalam ruangan dan penerapan jarak 1 meter ini tetap diberlakukan. Kasus COVID-19 di Singapura yang sudah melewati puncak menjadi alasan aturan dilonggarkan. Dan Singapura kini mencatat rata-rata kasus sehari di level 8.000 setelah sempat rekor 26.000 pada Februari 2022 lalu. Lalu di samping itu juga Singapura mencatat 92% warga sudah menerima 2 suntikan vaksin. Sementara 71% sudah menerima booster. Nah, dari Singapura kita beralih ke Selandia Baru atau New Zealand. Pemerintah New Zealand memastikan akan secara signifikan melonggarkan pembatasan COVID-19 yang disebut
Perdana Menteri Jacinda Ardern sebagai awal baru bagi negara ini. Jadi pelonggaran aturan COVID-19 ini antara lain seperti menghapus penggunaan masker di luar ruangan dan juga tidak mewajibkan vaksinasi bagi pekerja di sejumlah sektor. Adapun sejumlah sebelumnya New Zealand sejak awal pandemi termasuk negara yang memberlakukan pembatasan sangat ketat. Dan itulah beberapa pelonggaran aturan yang disiapkan Malaysia. Namun bagaimana kondisinya di Indonesia? Sekarang kita lihat slide selanjutnya. Iya, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali kembali diperpanjang untuk 2 pekan mendatang, yakni mulai 22 Maret hingga 4 April 2022. Kondisi PPKM Jawa Bali kali ini jauh lebih baik dari pekan sebelumnya karena sudah tidak ada lagi daerah yang berstatus level 4. Tentunya ini kabar baik ya. Dan mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa sih masih ada pembatasan? Ya tentu saja jawabannya PPKM Jawa dan Bali diperpanjang karena kasus penularan COVID-19 di masyarakat ini masih terjadi begitu. Dan dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Nah, instruksi ini sudah tidak ada kabupaten atau kota di Jawa Bali yang menerapkan PPKM level 4. Kalau PPKM Jawa Bali diperpanjang begitu ya hingga 4 April 2022, sebanyak 39 kabupaten atau kota menerapkan PPKM level 3, 83 kabupaten atau kota level 2, serta 6 kabupaten atau kota level 1. Oke, sekarang kita lihat slide selanjutnya. Ya, perihal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai seharusnya ini Jakarta sudah bisa turun level 1. Tapi hal ini seiring mulai menurunnya angka kasus COVID-19 di ibu kota. Namun Ahmad Riza Patria juga mengakui status PPKM di Jakarta ini tidak turun ke level 1 karena memang faktor daerah penyangga yang dinilai belum siap begitu. Pasalnya dalam hal menetapkan status PPKM, tentunya Satuan Tugas COVID-19, pemerintah pusat tidak hanya melihat Jakarta, tetapi juga memantau daerah sekitar atau penyangganya seperti misalnya Depok, Bogor, Tangerang, dan juga Bekasi. Sebab daerah aglomerasi tidak bisa dipisahkan dan mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan untuk penetapan kondisi PPKM. Ya, memang nih kalau kita lihat ya secara keseluruhan kasus COVID-19 di Indonesia sendiri saat ini memang masih naik turun begitu ya. Tapi sekalipun naik, kenaikannya ini tidak lagi melejit ya seperti beberapa waktu yang lalu. Mengacu data Satgas COVID-19 hingga Rabu 23 Maret 2022 kemarin, Indonesia mencatat penambahan sebanyak 6.376 kasus infeksi COVID-19 baru dengan total kasus aktif kini sebanyak 168.563. Namun pada konferensi pers Rabu 23 Maret 2022 kemarin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini reproduction rate atau angka reproduksi COVID-19 di Indonesia terus menurun. Menurutnya, para epidemiolog juga memperkirakan angka itu akan sampai di bawah 1 pada akhir Maret 2022. Jadi angka reproduction rate ini jika di bawah 1 berarti 2-3 orang hanya menulari 1 orang. Nah kalau misalnya angka reproduction rate 2 artinya dari 3 orang akan menulari 2 orang. Dan salah satu tanda penyakit menular seperti COVID-19 mulai terkendali adalah ketika reproduction rate itu berada di bawah 1. Dan menurut Budi Gunadi Sadikin, salah satu hal yang disinyalir menjadi penyebab tren kasus COVID-19 di Indonesia tidak lagi melejit adalah efek dari program vaksinasi yang mulai dilakukan pada September 2021. Jadi sejauh ini tingkat kekebalan tubuh masyarakat Indonesia ini terindikasi memang masih tinggi. Selain itu Budi juga memperkirakan bahwa hampir sebagian masyarakat sudah terlebih dulu mempunyai antibodi alamiah saat lonjakan kasus akibat gelombang Delta. Kemudian ditambah dengan vaksinasi sehingga tingkat kekebalannya itu berlipat. Nah, usai meninjau tren yang ada, Budi menargetkan bahwa transisi pandemi menuju endemi COVID-19 di Indonesia dapat tercapai setidaknya pada September 2022.
Tapi ini bisa berhasil ya dengan catatan apabila tidak ada mutasi virus COVID-19 baru yang memiliki karakteristik lebih berbahaya dan juga menyebabkan laju penularan yang tinggi di negeri ini. Dan oleh karena itu saat ini pemerintah pun disarankan untuk tidak buru-buru mengejar status endemi lantaran lebih memilih fokus untuk mengendalikan pandemi yang terjadi saat ini. Dan pengendalian tersebut bisa ditempuh melalui berbagai upaya seperti surveillance, pembatasan kegiatan masyarakat, dan program vaksin COVID-19 tentunya. Nah, menimbang tren kasus COVID-19 yang masih stabil dan jauh mereda dari kondisi sebelumnya, Presiden Joko Widodo pun sudah memberikan izin untuk penyelenggaraan sholat tarawih berjamaah pada Lebaran kali ini. Dan di samping itu Presiden Jokowi juga memastikan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang tiba di Bandara Indonesia juga sudah tidak lagi perlu melalui proses karantina. Namun meski tidak ada karantina lagi, Presiden Jokowi tetap menggarisbawahi ya bahwa PPLN tetap diwajibkan untuk melakukan tes usap PCR. Nah, apabila hasil menunjukkan negatif, maka PPLN bisa beraktivitas seperti biasa. Namun jika hasilnya positif, PPLN harus tetap mengikuti aturan dari Satgas COVID-19 untuk isolasi begitu. Nah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ya bahwa aturan ini akan mulai berlaku sesegera mungkin dan untuk saat ini Kementerian Kesehatan masih akan berkoordinasi dengan institusi lain. Ya, intinya meskipun aturan mengenai pembatasan tengah dilonggarkan, kita tetap harus waspada begitu ya. Jadi jangan sampai longgar prokesnya saat beraktivitas. Kita tetap wajib menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Apalagi kalau misalnya kita ini sedang berada di tempat yang ramai. Karena melansir dari Worldometers hingga Rabu 23 Maret 2022, jumlah total kasus COVID-19 secara global sejak pandemi dimulai telah menembus angka 475.366.311 kasus dengan jumlah kasus kematian nyaris menyentuh angka 6.124.773 kasus. Dan tentunya ini jumlah yang fantastis dan patut kita waspadai karena Direktur WHO Eropa Hans Kluge juga mengingatkan agar kita semua harus berhati-hati karena negara-negara yang baru-baru ini melakukan pelonggaran pembatasan ini justru dilaporkan mulai mencatatkan tren peningkatan kasus COVID-19 yang kemungkinan besar disebabkan oleh subvarian Omicron BA2 yang lebih menular. Jadi semoga saja ini tren kenaikan kasus COVID-19 di negara-negara tersebut hanya sementara dan jangan sampai malah menciptakan episode darurat lainnya. Senada dengan negara lainnya yang masih berjibaku melawan lonjakan kasus juga segera membaik. Sehingga ujungnya persoalan COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali bebas tidak terkekang oleh pandemi.